Alur cerita dari film Centurion. Di awal film diceritakan tentang seorang prajurit Romawi bernama Quintus Dias. Dia menjabat sebagai wakil komandan di markas perbatasan utara bernama Institut Il. Tempat itu merupakan wilayah baru di daerah Britain yang berhasil dikuasai Romawi. Cuaca dingin yang disebabkan angin utara tak membuat para tentara Romawi bergeming. Mereka tetap harus menjalankan perintah demi bisa mempertahankan benteng pertahanan. Hingga di malam itu pula terjadi sebuah penyerangan yang dilakukan oleh pasukan suku Picts. Kejadian itu merupakan aksi balasan atas Romawi yang terus memperluas teritori kekuasaannya di wilayah itu, dan penyerbuan itu menyebabkan seluruh tentara Romawi mati tak tersisa. Kecuali Quintus Dias yang berhasil lolos dari maut karena dipilih untuk dijadikan tawanan. Hingga singkat cerita dia telah tiba di markas besar tentara musuh. Mereka adalah suku Pict yang dipimpin oleh seorang raja bernama Gorlakon. Di sana Dias diintimidasi secara keji dan dijadikan tawanan sebagai tanda perlawanan perang dengan Romawi. Scene berpindah ke sebuah markas pasukan besar Romawi yang diberi nama Legiun ke-9. Mereka dipimpin oleh seorang jenderal bernama Virilius. Dia merupakan jenderal yang sangat dicintai pasukannya karena karakternya yang bijaksana. Suatu hari seseorang datang ke markas Legiun ke-9 untuk menemui Jenderal Virilius dan memberitahu bahwa dia diberikan tugas oleh gubernur Britain yang bernama Julius Agricola untuk memberikan surat perintah kepada jenderal. Personal envoy of Governor Agricola. When will people learn not to fuck with the nine before I have you flogged, General, sir? Sorry, General. Dalam surat itu, Julius Agricola memerintahkan Jenderal Virilius untuk menghadap ke markas pusat dan merencanakan sebuah aksi penyerangan terhadap suku Pict. Dia meminta Legiun ke-9 menjadi pasukan pertama untuk berangkat ke medan pertempuran. I don't care how you do it. Governor, you're the politician. I'm just a simple soldier. Dengan segala misi politik yang dilakukan, akhirnya Jenderal Virilius bersedia menerima tugas itu. Kemudian dia mempersiapkan seluruh pasukan Legiun ke-9 untuk berangkat ke medan perang. Saat itu pula, Julius Agricola meminta jenderal untuk membawa seorang wanita lokal ahli pelacakan yang bernama Iten. Dia tak bisa bicara, namun mempunyai insting yang sangat kuat dalam melakukan pelacakan demi bisa menemukan suku Pict. I have my own scouts. Not like her. I don't know whether to fight her or... She's mute, not deaf. I apologize for the theatrics, but I wanted to prove a point. Word, but she can hunt anything, over any terrain. She knows the Picts, knows their ways, knows their hideaways. Setelah semua perlengkapan dan perbekalan sudah siap, Jenderal Virilius akhirnya berangkat menuju arah utara demi misi invasi dan membumi hanguskan pasukan musuh. Sementara di tempat lain, ternyata Quintus Dias berhasil melarikan diri dari tawanan suku Pict. Dalam pelariannya, dia terus dikejar oleh 3 pasukan berkuda. Namun saat itu pula, para pelacak dari rombongan pasukan Romawi berhasil menemukannya, hingga Jenderal Virilius memutuskan untuk menyelamatkannya. 3 Pict riders and another a prisoner on foot. I think he might be Roman. Remus, take the cover! More! Tanpa kesulitan yang berarti, pasukan Romawi berhasil melumpuhkan musuhnya. Jenderal Virilius langsung menanyakan status Quintus Dias, dan dia langsung menjelaskan bahwa dia adalah seorang wakil komandan dari markas Institut Il yang selamat dari serangan. Jenderal Virilius langsung membawa Quintus Dias untuk bergabung ke dalam misi itu bersama legiunnya. Flavius Virilius, commander of the 9th Legion. Are you the relief column? Not quite. Best to get back into the fight, General. Now you look like a Roman. Spoken like a soldier. Gladiator.
Mereka menempuh jarak ratusan kilometer ke utara dan memerlukan waktu beberapa hari demi bisa sampai di tempat tujuan. Di tempat perkemahan itu pula, Iten seakan disepelekan oleh para tentara Romawi. Mereka seakan tak percaya bahwa dia mempunyai skill pelacakan yang lebih hebat daripada pasukannya. I've seen the general so beloved of his men. Training he is our scholar, at the feast he is our father. And in battle he is the God we pray to save. Keesokan harinya, di pagi hari itu pasukan Legiun ke-9 kembali berangkat menempuh perjalanan. Dengan jumlah pasukan yang sangat banyak, mereka terus berjalan dengan dipandu beberapa pelacak. Tapi keanehan terjadi saat mereka masuk ke sebuah jalan yang diapit di tengah perbukitan. Terlebih saat itu mereka tertinggal jauh dengan pasukan pelacak yang berada di depan. Hingga kekhawatiran itu benar-benar terjadi. Mereka menyadari bahwa itu adalah sebuah jebakan. Ternyata jebakan itu dilakukan oleh pasukan suku Picts yang telah merencanakan semua ini, hingga pertempuran pun tak bisa dihindarkan. Watching! Winter's right to the rear. Whatever comes out of that mist, lads. Yeah! Get ready! Watching! Pada situasi yang kacau ini, akhirnya pasukan Romawi yang berjumlah sangat banyak mampu dikalahkan oleh musuh. Quintus Dias yang sebelumnya diperintahkan jenderal untuk mengawal barisan belakang akhirnya tersungkur karena terkena tombak. Tapi hal itu membuatnya sangat beruntung, karena dia terkubur oleh mayat-mayat pasukan Romawi dan membuatnya selamat dari maut. Beberapa saat kemudian, datang dua orang tentara Romawi yang juga selamat dari pembantaian. Dia bernama Brick dan Botos. Saat itu pula mereka menemukan Quintus Dias, lalu bergegas untuk bergerak pergi dari tempat itu. I've got to move. Can you make it? Mereka baru menyadari bahwa banyak sekali korban dari pihak Romawi. Sejauh mata memandang, mereka melihat mayat-mayat tergeletak di mana-mana. They'll get their feet wet. Seorang tentara bernama Tex juga datang menghampiri mereka, disusul oleh Makro dan Leonidas sebagai pasukan kedua dari Legiun ke-9 yang juga selamat dari maut. We all that's left. We were outsmarted. Sebagai seorang pelacak junior, Leonidas meyakinkannya bahwa dia melihat jenderal telah dibawa oleh pasukan suku Picts. Hingga dari sana Quintus Dias memutuskan untuk menyelamatkan jenderal Virillus, karena dia meyakini jikapun mereka kembali pulang, maka pasukan suku Picts yang terus berpatroli akan menemukan dan membunuh mereka. Good work, soldier. Where did you come from? From the kitchens. Tak disangka, seorang koki bernama Tarak juga menyusul untuk bergabung. Mereka pun mulai berangkat dengan berjalan kaki menyusuri hutan. Tak jarang mereka bertemu dengan rombongan pasukan suku Picts yang terus memburu pasukan Romawi yang tersisa. Saat menemukan aliran sungai, dengan segera mereka turun untuk sekedar minum.
Tapi saat itu pula terdengar suara keramaian yang terus menghampiri, dan ternyata itu adalah pasukan suku Picts yang sedang memburu salah seorang tentara Romawi. Semuanya sadar bahwa ternyata selama ini Iten merupakan pengkhianat, karena faktanya dia adalah mata-mata suku Picts yang sengaja menyusup demi bisa merencanakan semua jebakan ini. Quintus selalu meyakini bahwa Jenderal Virilius saat ini berada di markas besar suku Picts, di mana dia disandra tempo hari. I knew we should never have trusted that bitch. I know where they've taken the general. Dengan perasaan was-was, semua terus berlari tanpa henti demi menghindari Iten dan pasukannya yang terus berpatroli. Kemudian mereka memutuskan untuk memasuki sebuah gua di lereng bukit untuk bisa beristirahat di malam itu. Here, some food. No. Death caps. I escaped with my life by running from the media. It's a Syrian, right? Yes. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Jenderal Virilius diikat menggunakan rantai besi. Dia terus diintimidasi dan dijadikan simbol kemarahan bagi suku Picts. Dan dari sana pula, kita mengetahui sebuah fakta bahwa Iten mempunyai dendam pribadi kepada pasukan Romawi. Karena saat dia masih remaja, orang tuanya telah dibunuh secara keji di depan matanya. Kemudian dia diperkosa dan lidahnya dipotong, supaya dia tak bisa mengadukan kejadian itu kepada siapapun. Hingga dia diterima oleh Raja Gorlakon untuk dijadikan prajurit pembunuh berdarah dingin. Iten was forced to watch. Bloody Roman Empire. Pustias bersama pasukan lainnya berhasil menemukan markas suku Picts, dan pada malam harinya, mereka langsung melakukan penyerangan secara diam-diam. Terlebih saat itu para petinggi suku Picts sedang berada di luar markas. Musuh berhasil dilumpuhkan satu persatu. Quintus, Brick, dan Botos langsung berusaha untuk melepaskan ikatan rantai Jenderal Virilius, walaupun terlihat kesulitan. Di saat itu pula, dari kejauhan terlihat para petinggi suku Picts menghampiri markas itu. Dengan pasrah, Jenderal lantas menyuruh Quintus Dias untuk meninggalkannya dan mengamanatkan untuk menyelamatkan pasukan Legiun ke-9 yang tersisa saat itu. Go, go! What's left of the Legion is yours to command. Now go! Sementara di tempat lain, Tex harus terpaksa bersembunyi di dalam tenda musuh, yang ternyata tenda itu adalah milik putra dari Raja Gorlakon. Akhirnya dia membunuh anak itu. Kemudian semua pasukan Romawi berhasil melarikan diri, walaupun semua merasa sangat kecewa karena tak mampu menyelamatkan jenderal mereka dan hanya bisa membawa pelindung kepalanya. Nothing. Kejadian itu membuat Raja Gorlakon sangat murka, lalu dia melampiaskannya kepada Jenderal Virilius yang akhirnya dihukum mati dengan cara yang sangat barbar. Dan saat itu pula, Iten maju untuk menjadi tandingannya. Akhirnya Jenderal Virilius meninggal dengan mengenaskan. Dari sana pula, Raja Gorlakon memerintahkan para prajurit terbaiknya untuk memburu pasukan Romawi yang telah menyerang dan membuat anaknya terbunuh. Sementara di tempat lain, ketujuh pasukan Romawi terus berlari tanpa henti, karena mereka tahu bahwa saat ini pasukan suku Picts sedang melacak dan memburu mereka. Terlebih saat itu Iten bersama prajurit Picts yang lainnya berjanji untuk bisa membunuh mereka. When the Picts come after you, they never stop. Tane, like the wolf, has learned to hunt from birth. She can read the terrain, search for signs of passing.
Dalam pelariannya, di pagi hari itu pasukan Romawi sempat mengalami kebimbangan karena mereka tak tahu harus melewati jalur yang mana. Tapi Quintus Dias memutuskan untuk mengajak mereka kembali ke arah utara untuk mengecoh pelacakan musuh yang memperkirakannya pulang ke arah selatan. Look, we can't outrun them. Tanpa perdebatan yang panjang, akhirnya semua setuju untuk menerima masukan Quintus Dias, walaupun faktanya Iten mampu melacak jejak mereka dan mengetahui bahwa mereka melarikan diri ke arah utara. Now she hunts Romans. Mereka terpaksa harus bermalam di atas pegunungan bersalju itu karena Leonidas mengalami kelelahan dan sempat menyerah. Walaupun di pagi harinya, semua tak sadar bahwa jarak mereka dengan pasukan suku Picts sudah semakin dekat. I made a promise to a general to get his soldiers home. Dalam pelarian yang sangat menyiksa itu, mereka hanya makan dari apapun yang mereka temukan, termasuk meminum darah rusa yang hangat dan memakan lumut di dalam perutnya. Drink while it's hot. The moss inside is half digested. Ketegangan kembali terjadi saat Tarak mengalami patah tulang di kakinya. Dia berteriak dengan keras, merasakan sakit yang tak mampu dia tahan. Hingga saat itu pula, mereka berhasil ditemukan oleh pasukan suku Pict. Quintus, they've had him from Mars. Move! Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pasukan Romawi memilih untuk menaiki tebing yang tak mampu dilewati kuda mereka. Tapi sesampainya di atas, semua sempat kebingungan karena mendapati jalan buntu di atas sungai. Dan dengan terpaksa, Quintus menyuruh semuanya untuk melompat. We have to jump. Grab your mind! No! Take! Kali ini mereka berhasil lolos, walaupun saat itu Tarak harus meninggal akibat terkena panah musuh. Mereka berhasil menepi di sebuah hutan di tepi sungai itu untuk bisa beristirahat dan bermalam di sana. Where's Tarak? Quintus dan Rick menyadari bahwa pasukan Pict masih mengintainya di seberang sungai. Mereka juga meyakini bahwa pasukan Pict akan bermalam di sana. Hingga pada malam harinya, Quintus dan Rick berinisiatif untuk menyerang tempat peristirahatan mereka. Watch over Leo. Yeah, what are you gonna do? Namun saat tiba di sana, hanya ada beberapa prajurit Pict yang berjaga dalam tenda. Saat itu pula mereka menerima fakta bahwa Iten bersama tentara Pict lainnya mempunyai ide yang sama dan sedang menyerang tempat peristirahatan mereka. Leonidas akhirnya tewas terbunuh, sedangkan Botos jatuh ke dalam jurang karena terkena panah di kakinya. Walaupun Tex dan Makro berhasil melarikan diri, beberapa saat kemudian Quintus dan Rick berhasil menemukan Botos dan menyelamatkannya. Finished. It's hopeless. Kini mereka hanya tinggal bertiga, karena Makro dan Tex malam itu tak tahu melarikan diri entah kemana. Quintus dan kedua rekannya terus menuju arah utara, hingga di sebuah hutan yang jauh dari antah berantah, mereka menemukan sebuah rumah. Ternyata rumah itu dihuni oleh seorang wanita bernama Ariane. Dia adalah wanita suku Pict yang diasingkan oleh raja karena diduga memiliki ilmu hitam, hingga dia disangka sebagai penyihir yang membawa kesialan. You speak my language. She Quintus Dias and Tanamorm.
Atas fitnah itu, kini dia menyimpan kebencian kepada sukunya sendiri, hingga dia bersedia merawat Botos, walaupun mereka berdua masih tak yakin, dan masih menganggapnya sebagai musuh yang bisa membunuhnya kapan saja. Death caps. Poisonous. Why heal your leg? Don't need to kill. Smells good. It's really good. Saat pagi tiba, Ariana mencarikan ikan untuk sarapan. Tapi tiba-tiba Quintus terkejut saat melihat air sungai yang tiba-tiba keruh. Dan dia meyakini bahwa Ethan dan pasukan Pete lainnya sedang menuju ke arah mereka. Let's get out of here. Both us. Ariana langsung menyuruh semuanya bersembunyi di ruangan bawah. Sementara dia berusaha untuk meyakinkan Ethan yang terus berusaha mencari orang-orang Romawi di dalam rumahnya. Setelah Ethan dan pasukannya pergi, semua sepakat untuk kembali bermalam di sana, demi bisa menjauhkan jarak dengan Ethan yang ternyata masih terus memburu mereka. To find sanctuary in the house of our enemy. What cruel devices does fate yet have in store? Get some rest. Hingga keesokan harinya, semua harus saling merelakan perpisahan mereka. Tampak kesedihan di wajah Ariana yang merasa kehilangan pria Romawi bernama Quintus Dias. Sementara di tempat lain, Makro dan Tex masih terus berusaha berlari menuju utara melewati rute yang lainnya. Kengerian terjadi saat mereka kali ini diincar oleh para kawanan serigala yang lapar. Dan hal yang mengejutkan terjadi saat Tex melakukan hal keji dengan cara melukai kaki Makro dan menjadikannya korban untuk dimangsa serigala itu. I can't keep up. Don't leave me. At least this way. One of us will make it. Singkat cerita, Quintus, Brick, dan Botos berhasil sampai ke wilayah markas perbatasan utara Institut Il. Tapi semua terkejut saat mendapati markas itu telah kosong, karena Julius Agricola telah menarik pasukannya. Agricola has fallen back. Tak lama kemudian, Ethan bersama pasukannya yang tersisa juga berhasil tiba di sana. Karena memang dia telah memprediksi dan berhasil melacak jejak mereka. Dan saat itu pula, Quintus bersama kedua rekannya kali ini setuju untuk melawan mereka sampai mati. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan, walaupun kalah jumlah, tapi mereka berhasil melumpuhkan beberapa orang pasukan suku Pete. Quintus Dias akhirnya harus berhadapan dengan Ethan dan berhasil mengalahkannya. Walaupun di pihak Romawi, akhirnya Brick harus gugur dalam pertempuran itu. Atas kemenangan itu, mereka berhasil mendapatkan kuda milik pasukan Pete. Quintus dan Botos memutuskan untuk pulang ke selatan menuju markas besar Britain. Tapi di malam itu, saat mereka hendak beristirahat, tiba-tiba Tex datang dan kembali berkumpul dengan mereka. Quintus dan Botos sama-sama merasakan kecurigaan bahwa Tex telah melakukan sabotase dan membuat Makro terbunuh. Walaupun mereka harus menahan rasa emosinya karena Quintus telah berjanji pada Jenderal Virilius untuk membawa pulang pasukannya yang tersisa dengan selamat. Can't say I'm sorry. What happened with the boy, Tex? I have no idea what you're talking about.
Akhirnya mereka tiba di depan benteng markas besar Romawi. Dengan perasaan haru dan bahagia, Bothos langsung menuju gerbang benteng itu. Tapi kejadian mengejutkan terjadi saat Tex mengancam Quintus untuk merahasiakan semua kejahatannya. Gonna feel that way. Akhirnya Tex berhasil dibunuh. Tapi saat itu pula Quintus melihat kejadian yang sangat mengejutkan. Tanpa sebab dan alasan yang jelas, Bothos sengaja dibunuh oleh para penjaga Romawi itu. Tapi sesaat kemudian, Quintus dibawa masuk untuk menghadap Gubernur Agricola. Dan dari sini kita menemukan sebuah fakta, bahwasanya Agricola bersama petinggi lainnya sepakat untuk melenyapkan tentara yang tersisa demi menghilangkan saksi hidup yang bisa mengungkap aib atas kegagalannya di tanah Britain. You look half-starved. Fought your war, soldier, and earned the gratitude of Rome. This report confirms our word. I will show you to my private quarters. You will see you fed. Mereka berencana untuk membunuh Quintus Dias secara halus. Tapi saat itu pula, Quintus tersadar dan sempat melakukan perlawanan. Atas situasi itu, akhirnya Quintus Dias memutuskan untuk pergi dan melepaskan semua tanggung jawabnya sebagai tentara Romawi. Hingga singkat cerita, dia kembali untuk menemui Ariane. Dia memutuskan untuk hidup bersama wanita yang menjadi musuh utama Romawi. Dan dengan ini pula, film ini akhirnya My name is Quintus Dias. tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat film semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan.